I want to see Jesus face to face. I want to Bagi kita yang datang ke gereja, ya, sekarang lewat online begini, selalu ada ibadah yang kita sisihkan. Kudus itu artinya set apart. Kudus itu artinya dipisahkan, selalu harus ada sesuatu yang disisihkan. Udahlah, kita jangan omong kosong kita berkata tentang sesuatu itu kudus kalau kita tidak mau menyisihkan apa-apa untuk itu. Kalau kita menguduskan sesuatu, kita pasti beri waktu. Jadi katakan 2 jam ibadah. Karena Sabat adalah hari yang kudus. Tapi kekudusan itu continue, nggak bisa setelah doa berkat, lalu habis itu kita sembarangan. Enggak, tapi gunakan sepanjang hari istirahat. Kita break dari kerja bersama dengan keluarga. Bolehlah kita jalan-jalan segalanya. Kita nggak usah seperti orang Yahudi. Karena beda. Karena kita di perjanjian baru diajarkan bahwa bukan itu yang menyelamatkan. Mau tekan tombol liftnya silahkan. Intinya bukan nggak berbuat apa-apa. Intinya adalah pakailah hari tersebut untuk banyak-banyak menyembah. Menyembah Tuhan itu nggak perlu tutup mata, angkat tangan seperti ini lalu berdoa dan berbahasa lidah. Itu iya. Tapi menyembah itu juga bisa di mulut orang yang suka memuji Tuhan. Bahkan di mulut bayi pun Tuhan taruh firman, kekuatan untuk membungkam mulut musuhnya. Mulut kita itu loh dijaga selama Sabat. Kalau kita berhasil pada hari Sabat menjaga lidah bibir kita, nanti Senin sampai Sabtunya kita juga alright gitu loh. Kalau hari Minggu aja jebol mulutnya, hari Senin sampai Sabtu juga akan gak keruan itu bendungannya. Jadi sepanjang minggu hari itu ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Itu dia, remember, think about his love. Pakai waktu yang ada banyak memuji Tuhan. Ya, pujian kepada Tuhan itu gak harus pujian yang kita berikan langsung pada Tuhan. Memuji-muji Tuhan di hadapan orang. Menceritakan Tuhan itu baik dan banyak kesaksian. Kata-kata yang membangun sesamanya, yang menjadi berkat buat orang lain itu juga memuliakan Tuhan. Di hari Sabat itu adalah hari yang kudus untuk Tuhan. Lalu juga hari yang mulia. Hari yang mulia. Saya melihat hari-hari ini kita semua di rumah ini sebenarnya adalah kesempatan untuk melayani loh. Selama ini ya coba cari-cari. Selama ini kalau kita sibuk kita cari-cari kesalahan. Apalagi kalau pulang ya udah bete dari kerja. Istri sedikit gak pas apa langsung dimarah. Anak-anak juga gak berbuat sesuatu langsung dilampiaskan emosinya. Sekarang ya kalau kita di rumah gini, inilah waktu hari Sabat disebut hari yang mulia. Layani mereka. Coba pikirkan selama dulu kita masih sibuk begitu, sekalipun sekarang masih bekerja, tapi kan berkurang kan, gak semaksimal dulu. Maksimalkan layani mereka yang di rumah. Selama ini gara-gara sibuk kerja, apa yang sudah Anda abaikan, cari-cari kesempatan, cari tahu apa itu, dan layani mereka. Papa selama ini sibuk apa ya yang gak bisa? Oh iya, Papa jarang ngobrol sama anak-anak. Ayo sini, duduk di sofa ngobrol, kalian mau tanya apa saja. Selama ini papanya lebih banyak bicara dengan manajernya. Lebih banyak bicara dengan kongsiannya. Duduk. Cara melayani anak bahasa kasih kadang-kadang kalau anak di usia tertentu mereka mau tanya, mereka mau tahu dunia papanya. Celaka kalau mereka sudah gak berselera untuk tahu apa-apa tentang ayahnya, berarti mereka sudah turn off. Ya kan? Sama dengan kalau kita barbecue, kalau apinya sampai mati arangnya, kita harus kipasin lagi. Jadi tunggu, jangan sampai api itu mati, baru Anda rindukan. Sementara dia masih nyala, cepat kipasi. Kalau masih ada selera di hati anak Anda, ingin tahu tentang Anda, ayo beri minyak ke atas api itu. Ngomong sama dia mau tahu apa, Papa nih kerjanya gini-gini, sekarang Papa gak kerja nih. Nah, kamu mau tanya apa? Nih Papa cerita dulu ya, jadi pancingannya, cerita tentang kerjaannya Papa di pabrik itu begini, begitu. Itu dia. Dia pasti mau tahu. Nah, kita cerita. Mungkin sama istrinya. Selama ini istrinya yang kerjakan semua urusan rumah tangganya. Mungkin ada baiknya ya. Lipat-lipat baju. Dikategorikan piyama di mana. Kaos kaki di mana. Supaya kaos kaki nanti gak kecampur sama baju. Dengan baju pesta dan sebagainya. Ayo mama, sini papa bantu. Sini sayangku, aku bantu. Ditaruh di situ. Mungkin ada baiknya selama ini gak pernah masakan keluarga. Padahal bisa sedikit-sedikit.
ceplok telur juga bisa jadi berkat buat mereka. Do something. Karena Sabat disebut hari yang mulia. Jadilah mulia. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini loh, sekaranglah waktunya investasi di hubungan, bukan hanya di dalam keluarga. Orang punya uang nggak tentu bisa beli sayur. Ada beberapa produk hari ini dikejar-kejar dan selalu kosong di supermarket. Karena itu kalau lagi Sabat secara nggak sukarela ini, gara-gara wabah. Kalau gitu, toh nggak ada pilihan. Lebih baik kita manfaatkan. Justru jangan bingung cari uang. Zaman sekarang itu gini loh, kalau saya lihat ya, kondisi sekarang ini pasti akan kena dengan ekonomi. Jadi akhirnya tidak bisa dihindari, orang-orang yang kaya di masa seperti ini, orang-orang kaya tidak bisa jadi lebih kaya. Kecuali perkecualian, ada perkecualian lah ya, pasti 1-2. Tapi orang-orang yang sudah kaya, nggak bisa lebih kaya sekarang. Berbahagialah mereka yang selama ini menabung. Saat-saat seperti ini, mereka yang punya uang bisa survive, gitulah katanya dunia. Orang-orang yang selama ini memperhatikan emergency fund, ini sebagai pelajaran berharga. Karena wabah tidak akan pernah berhenti, dunia ini akan selalu ada gonjang-ganjing yang baru. Kita nggak tahu sih, hanya Tuhan yang mengerti. Tapi setelah hari ini ya, jangan foya-foya. Setelah kita keluar dari musim ini, belajar hargai emergency fund. Setiap keluarga harus punya yang namanya dana darurat. Belajar bijaksana dengan pengeluaran. Right? Memang sekarang yang kaya tidak bisa lebih kaya. Yang miskin bisa jadi lebih miskin. Sekarang ini. Karena jadi tiba-tiba pemasukan berkurang. Sedangkan orang kaya aja bisa lebih miskin hari-hari ini. Tapi mereka tidak bisa bangkrut karena mereka punya fondasi. Nah yang miskin gimana? Yang makan perharian seperti apa? Disinilah waktunya ada satu currency, ada satu nilai tukar yang bukan uang. Tetapi hubungan, kasih, keadilan. Ini waktunya investasi dalam hubungan. Sedangkan orang yang punya duit masih banyak cashnya. Mau beli produk tertentu nggak ada. Orang tertentu bisa kaya raya, beli sayur aja nggak tentu. Masih ada di supermarket itu. Ya kan? Bayangin, berarti sekarang uang tidak bisa beli segala sesuatu. Sabat mengajari kita sesuatu yang sangat indah. Tapi kalau orang ini sudah berbuat kebajikan, biarkan dia adalah orang kaya. Tapi kalau dia itu seperti Boas, orang yang punya hubungan dan sangat disegani oleh orang-orang sekelilingnya. Andai kata uangnya tidak bisa beli, inilah waktunya cairkan piutang. Kalau orang ini punya budi, dia berjasa dalam kehidupan orang. Kalau anaknya nggak punya susu, dia telepon seorang temannya yang dulu dia bantu. Masa temannya kalau punya ekstra 1 kaleng tidak akan kasihkan kepada istrinya untuk menyusui anaknya? Now we realize that money may not be able to buy anything. Berbahagialah mereka bukan yang punya emergency fund. Karena ternyata uang bukanlah jaminan untuk masih bisa membeli sesuatu. Berbahagialah mereka yang selama ini telah investasi dalam hubungan. Nah sekarang yang jadi orang yang punya harta berlebihan pada waktu Sabat seperti ini, dunia Sabat nih, harusnya ini waktunya untuk menabur hubungan. Inilah waktunya orang yang ekonomi kuat atau pokoknya orang-orang yang lebih diberkati untuk memberkati mereka yang lebih lemah. Saling membantulah dan menggenapi hukum Kristus. Inilah waktunya kita membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gereja juga terutama. Ini waktunya kita menabur kebaikan. Ini waktunya, karena kita tahu sekarang uang tidak bisa beli segala sesuatu. Tapi kalau kita diberikan sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita bisa jemput mereka, kita bisa angkat mereka dari keterpurukan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan ini sekarang, saya mengerti Tuhan izinkan satu momen seperti ini demi social justice, demi keadilan sosial. Disinilah
Orang-orang dengan prejudis tertentu dengan dengan itu akan semuanya berubah pikiran. Karena ini waktunya kita bisa menjamah dunia dengan kebaikan. Kita bisa mengasihi tetangga kita. Inilah waktunya. Bukankah bahasa Inggris daripada perintah utama love thy neighbors itu artinya cintailah tetangga? Sebab barang siapa menabur saat sabat, dia akan menuai saat kerja. Sabat adalah masa yang subur untuk orang menjadi mulia. Sabat adalah musim yang sangat subur untuk menabur. Karena sekarang kita tahu ternyata nilai tukar bukan hanya uang saja. Ternyata hari ini yang menjamin kelangsungan hidup juga adalah hubungan. Orang-orang yang masih memegang secara kolot prinsip ini, money can buy everything. He doesn't know anything. Orang-orang yang masih memegang teguh dengan keyakinan bahwa uang bisa membeli segala sesuatu. Orang seperti itu belum tahu apa-apa. Bapak ibu saudara, Sabat adalah hari mulia. Sabat adalah masa menabur. Ini dia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong. Pada hari Sabat juga jaga lidah seperti yang saya katakan tadi. Sebab ketika orang menganggur biasanya kata-katanya mulai tidak teratur. Orang-orang yang tidak punya kerjaan biasanya punya satu penyakit, yaitu kepo dan bisa menjadi orang yang suka mengurusi hidupan orang lain dan negatif hati. Jaga hati ketika Sabat. Baik itu Sabat sukarela, sifatnya disengaja, atau Sabat yang tidak sukarela seperti yang kita alami hari-hari ini di seluruh dunia, semua berhenti tanpa rencana. Ini bukanlah rancangan manusia. Dan ayat 14 berkata, kalau engkau tidak mengurus urusanmu, jaga lidah, tidak berkata omong kosong, namun menghormati hukum Sabat, bahwa kita manusia hanyalah mengelola ciptaan Allah, dan kita harus menemukan kehendak Allah setiap musim kita, dan memberi diri sendiri dan orang lain selah, supaya kita tidak seperti orang yang berlari terbirit-birit, terburu-buru mengejar sesuatu tanpa tahu itu apa. Ayat 14 Tuhan janjikan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Akan ada the joy of the Lord keluar Sabat. Inilah nubuat. Keluar daripada masa-masa COVID-19 ini. Banyak orang akan pulih, memperoleh kembali the true joy of the Lord. Sukacita karena Tuhan akan pulih kembali di hati orang-orang percaya. Dan kita akan mulai melihat orang-orang yang mulai senang. Coba bayangin seperti lembu lepas kandang. Mereka akan berjingkrak-jingkrak. Ya, memang masa sedih, itu sedih sekali. Tapi ketika keluar, akan banyak orang yang merayakan. Jadi siap-siap untuk panen dan tuaian. Please jangan bunuh diri. Please jangan putus asa. Please jangan tawar hati. Masa ini akan berlalu, badai ini akan berlalu. Kita semua akan bangkit. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, mungkin menurun sedikit. Sela bukan? Tapi untuk oktav yang lebih tinggi. Saya ulangi. Mungkin kita berhenti sejenak supaya berlari kencang sampai tujuan. Janganlah nilai hidupmu dengan apa yang terjadi hari ini. Selalulah nilai dengan apa yang kau taburkan hari ini. Kalau kita mau tahu hidup kita akan datang seperti apa, semuanya tentunya berdasarkan kehendak Tuhan, tapi apa yang di pihak kita, kalau kita mau tahu hidup kita seperti apa, nilailah dengan taburanmu sekarang. Kira-kira kita tahu tuaian kemudian. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kita akan melihat kembali sukacita di bumi. Khususnya di rumah Tuhan akan ada sukacita Roh Kudus. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak, puncak bukit-bukit di bumi. Tuhan berjanji akan terjadi promosi ilahi. Entah gimana kejadiannya, kalau firman Tuhan tidak pernah berdusta. Dengan kendaraan kemenangan, kamu akan kembali berlari kencang. Akan ngebut lagi istilahnya. Kendaraan kemenangan. Waktu Sabat adalah waktu untuk mempersiapkan kendaraan itu. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Hari-hari ini dunia segala sektor banyak mengalami ratapan.
Ya kan? Orang mengeluh kiri kanan. Ini naik, ini hancur. Ya kan? Semua yang kubangun sirna. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin memang masih di dalam musim meratapi. Yang menabur dengan mencucur air mata. Jadi jangan nangis sia-sia. Kalau sudah nangis, sekalian. Janganlah buang air mata. Udah nangis, mumpung nangis, sekalian nabur. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Kalau rasul-rasul tidak dapat ikan, murid-murid Yesus pergi ke pantai, pakai waktu yang ada, sekalian untuk kencangkan jala. Jangan main game, jangan don't do anything. Itu bukan sabat. Gak dapat ikan sekarang, nanti akan tangkap 153. Perahumu kan koyak, jadi pastikan sekarang, bagian-bagian yang masih bisa bocor air danau itu, tolong dipaku, dikasih berlapis-lapis kayu. Karena nanti perahumu akan menangkap banyak ikan lagi, besar-besar lagi. Kendaraan kemenanganmu siapkan. Yang saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu, setback is setup. Itu dia, itu sabat. Sabat itu satu season of waiting and seeing. Ya nanti dulu, aku mau wait and see. Itu sabat. Bisa sukarela, bisa enggak. Pokoknya kalau Anda menunggu, ya itu sabat. Prinsipnya di situ. Pegang baik-baik, berarti ini adalah waktu yang sangat-sangat emas untuk Anda mempersiapkan kendaraan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Udah nangis sekalian nabur sekalian. Jangan nangisnya itu meratapi kepahitan. Yang itu ya gak ditabung di dalam kirbat Tuhan. Sengsaraku engkau yang menghitung, pastikan terhitung tuh semuanya. Air mataku kau tabung dalam kirbatmu. Tidak semua air mata ditabung dalam kirbat Allah. Air mata mengasihani diri sendiri gak masuk kategori. Jadi kalau sekarang saya sudah menangis, ya udah nih semua sepi, bisnisnya gak ada. Contohnya katakan begitu. Sekarang mulai kepo, cari apa yang bisa diimprove. Kembangkan ilmu, mulai riset, lakukan ini itu kan banyak waktu. Kategorikan besok bangun tidur, jam sekian-sekian saya harus selidiki. Perdalam bidangmu. Kalau itu desain, coba cari tahu sekarang. Pelajari desain-desain daripada kompetitor semua yang ada. Ini waktunya. Pengkhotbah, biasanya keliling khotbah gitu. Sekarang waktunya banyak baca Alkitab. Baca buku kalau perlu. Perdalam ilmu. Ini waktunya. Sebelum kendaraan itu dibutuhkan, isi bensinnya. Karena nanti Tuhan berjanji, kamu akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, waktu aku bawa kamu naik ke atas. Tugasku promosi ilahi, tugasmu kendaraan itu ready. Jangan sampai waktu menuai nanti, hatimu tidak siap. Sebab orang bisa menabur dengan mencucur air mata, tapi kalau menuai harus dengan sorak-sorai. Jangan sampai, kenapa ada orang tertentu gak bisa menuai? Karena waktu nuai dia masih mencucurkan air mata. Pada waktu masa panen, dia masih mengeluh nasibnya. Bukannya Tuhan tidak mau memberi dia tuaian, tapi dia menolak urapan. Menabur itu dengan mencucur air mata. Menuai itu toolnya, kendaraannya, alat menuai itu hanya sorak-sorai. Pada waktu Tuhan membawa kendaraanmu naik ke atas puncak bukit-bukit bumi, waktu promosi ilahi telah tiba, waktu panen kembali, jangan sampai kendaraan itu low bensinnya. Sabat bukan tidak berbuat sesuatu. Sabat itu saya sebut menganggur dengan visi. Itu sabat. Menganggur dengan visi. Ya, lalu kata-kata berikutnya ini tersirat mujizat Allah. Aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Jangan terpancing dengan kata aku akan memberi makan. Biasa, dia Yehova Jireh, dia yang memberi makan umatnya. Tapi coba Anda renungkan kata dari milik pusaka Yakub. Kita dikasih makan dari apa? Kalau kita dikasih makan dari sesuatu yang kita bisa beli dengan uang, itu bukan mujizat karena kita bisa mengusahakan. Tapi aku kan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Bapak Ibu Saudara sadari, milik pusaka tidak untuk jual beli. Dengan kata lain, ada berkat tertentu, you tidak bisa usahakan.
Itu bagaimana kau menghormati hari Sabat. Apa yang kau tabur saat menganggur, akan kau tuai saat bekerja. Kalau kita diberi makan dari milik pusaka, itu bukan sesuatu yang diusahakan manusia. Dengan kata lain Tuhan berkata, keluar dari Sabat ini, aku akan memberimu berkat yang tidak bisa kamu usahakan. Ada orang tertentu setelah keluar dari musim ini akan dapat pekerjaan karena dia bersabat dengan benar. Dan dalam masa Sabat ini dia mendapatkan sahabat-sahabat. Itu yang disebut koneksi ilahi. You know, some works you will gain without interview. But because someone loves you. Akan ada beberapa pekerjaan, beberapa rezeki, beberapa proyek yang tidak diberikan kepada Anda karena Anda menang tender atau karena interviewnya berhasil. Tapi diberikan kepadamu karena seseorang mengasihimu. Itulah yang disebut dari milik pusaka. Nggak bisa. Kalau ada orang menawar milik pusaka seseorang, itu dianggap hina. Pernah nggak coba beli orang yang nggak BU, yang nggak butuh uang? Rumahnya, dan rumah itu adalah rumah keturunan. Diturunkan dari nenek moyang, papanya baru meninggal dunia dan berkata, ini rumah warisan. Coba tawar. Itu orang bisa marah, tersinggung lagi. Mana ada papanya for sale, tidak pernah dikatakan dijual. Lalu kita masih ngotot ditawar lagi. Lalu kita bisa gaya dan berkata, aku kasih 2 kali lipat daripada market value. Dia berkata, pergilah dengan uangmu. Yang ini gak bisa dibeli. Titik. Sampai orang itu kasih. Itu pemberian. Tuhan berkata, akan ada berkat sejenis ini yang akan mengejarmu after Sabat. Berkat yang diberikan dari milik pusaka, tidak dijual belikan, dan kau tidak bisa usahakan. Begitu pekerjaan, apapun itu juga. Karena itu, jangan lupa, waktu Sabat, jadilah mulia. Jangan mikir tentang diri sendiri, memperkaya diri. Ini waktunya untuk kita mengasihi sesama kita. Ini waktunya kita untuk melakukan sesuatu. Ini waktunya kita sebagai gereja maupun secara pribadi kita berbagi. Ini waktunya kita ulurkan. Toh kita tidak jadi lebih kaya. Dan kasihan mereka yang terpuruk miskin. Kita ulurkan tangan kita. Dengan demikian kita masih menjadi orang yang sangat kaya di mata Allah dengan memperkaya orang lain. Percayalah berkatmu akan datang dari Tuhan. Yang kau tolong akan ditolong Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka melalui dirimu. Yang menolong mereka akan ditolong Tuhan, yaitu dirimu yang menolong sesamamu. Bapak, Ibu, Saudara, aku akan memberi makan, kata Tuhan. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub. Berkat leluhur akan kuturunkan kepadamu. Dan itu pun bukan darah dagingmu. Aku akan menurunkan dari sorga kepadamu. Ini dia yang disebut dengan Sabat. Saya harap masa-masa seperti ini memberi kita sebuah visi yang baru. Jangan sampai kita menganggur tanpa tujuan. Pastikan kalau pekerjaan kita berkurang, kesibukan juga. Pastikan kita semakin tajam sebagai pengelola. Pastikan kita menemukan kehendak Allah. Dan pastikan juga waktu-waktu sela ini tidak sia-sia. Supaya nanti kembali kita bekerja. Prioritas kita sudah benar di hadapan Allah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku nantikan janji Allah. Terima kasih Tuhan. I want to see Jesus.